Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Saya kali ini akan mereview memperlihatkan pada sobat-sobat tanduran hasil tanaman saya. Walaupun tidak semuanya bagus ya, karena memang kondisi lingkungannya seperti itu. Dengan kondisi lingkungan yang baru, saya perlu beradaptasi dulu, perlu pengalaman yang lebih biar saya bisa menjadikan lebih baik lagi tanaman yang ada di sekitar saya ini menjadi lebih subur. Nah, ini kita review sebentar ya. Kemarin itu saya melakukan pembakaran di sekitar ini dan ini daunnya mulai menguning. Tetapi setelah saya selidiki ternyata ada kutu ya, kutu putih. Kemungkinan besar ini apa ya, kutu kebul mungkin. Kutu yang putih-putih seperti ini. Nah ini ya, kelihatan ya. Ini sangat mengganggu sekali proses dari tanaman. Jadi silakan dipotong saja ya. Terutama ini kan batangnya sudah tidak efektif, bisa kita potong bagian sini. Tapi jangan kita potong dengan tangan ya, tapi gunakan alat, bisa gunting, bisa apa ya, alat potong ranting ya sendiri. Nah, karena dilihat dari ini sudah mulai daunnya juga sedikit keriting, tapi ya tidak masalah. Sepertinya ini masih bisa bertahan kalau batang yang tadi yang saya jelaskan di awal itu kita potong. Nah, hasilnya seperti ini. Ini merupakan cabai merah besar ya. Kalau cabai warnanya masih hijau ini berarti belum matang ya. Karena cabai itu warnanya dari hijau lalu yang jenis seperti ada cabai merah besar, ada cabai merah keriting, ada cabai rawit. Itu awalnya dari warna hijau. Jadinya tidak usah khawatir ya. Kalau penyebutan di pasar biasanya ini merah besar atau hijau besar. Biasanya banyak sekali di supermarket ya yang tidak begitu suka dengan pedas, makanya bisa menggunakan cabai ini. Nah, ini lumayan ya. Hasil perawatan kemarin, walaupun tidak saya berikan pupuk ya. Terus terang ini tidak saya berikan pupuk. Walaupun kemarin saya buatkan konten pemupukan itu jauh sekali ya. Ini sudah mulai berbunga sebelum saya berikan pupuk. Jadinya pupuk itu hanya untuk menstimulasi karena saya sudah terlalu lama tidak memberikan pupuk pada tanaman cabai ini. Nah, ini kemarin itu hanya saya rawat ya. Rawatnya sangat sederhana sekali. Jangan sampai media tanamnya itu kering. Jadinya setiap 2 hari sekali pasti saya siram dan dahannya saya basahi ya. Jadinya saya seolah-olah membuat tanaman cabai ini atau tanaman yang lain yang ada di pekarangan ini saya siram selalu itu ya. Sampai ke daunnya, ke batangnya itu pasti saya siram. Padahal media tanamnya cuma kecil ya tadi. Kelihatan hanya sebesar telapak saya, orangnya jumbo ya. Anggap saja sebesar telapak tangan orang dewasa ya diameternya. Kalau tingginya ya cuma seperti itu. Kalau yang suka kalau yang suka kalau yang pernah melihat video saya sebelumnya, ini merupakan tanaman cabai merah besar yang ada di 1 tahun yang lalu ya. Kalau sobat-sobat tanduran sudah mengikuti dari 1 tahun yang lalu, dari 1 tahun yang lalu cabai merah besar ini masih berproduksi ya, walaupun satu pohonnya hanya ada satu, hanya ada dua. Tapi ya tidak masalah ya, selagi kita menanam cukup banyak polybag, jadi saat yang dibutuhkan pasti kita bisa menikmati hasilnya. Nah, ini ada juga beberapa bunga yang tidak jadi ya, karena disentuh saja langsung lepas dari rantingnya. Ini tidak masalah, namanya juga seleksi alam seperti ini ya. Tapi kalau bagi petani ini sebuah musibah ya, karena kok bisa patah seperti itu. Nah, sambil kita lihat lagi, ini kalau saya tahunya ini sudah 1 tahun, tetapi ya alhamdulillah ya masih bisa bertahan. Walaupun ada yang seperti ini, ya namanya juga seleksi alam ya. Saya tegaskan lagi, namanya seleksi alam, tidak semuanya itu bisa bagus-bagus. Kalau yang bagus ya dipertahankan, kalau yang tidak bagus ya tetap saya pertahankan ya. Hanya untuk sebagai pembanding. Dan itu batangnya banyak sekali semutnya ya. Itu kalau ada semut seperti itu pasti ada kutunya. Jadi harus kita basmi kutunya agar semutnya bisa tidak kembali lagi ke sini. Rata-rata besarnya cabenya ini lumayan ya. Diameternya lumayan, panjangnya lumayan. Ya namanya cabai merah, cabai besar ya, cabai merah besar. Pasti harusnya seperti ini ya. Kalau yang kecil-kecil berarti itu ada kendala, entah itu kena hama atau apa. Nah,
Sekarang kembali ke sini. Ini tanaman satu-satunya ya, tanaman satu-satunya yang masih bertahan karena ini usianya hampir 2 tahun atau malah lebih ya. Karena ketika saya membuatkan review yang tadi di polybag ini sudah ada, katanya sudah ditanam 1 tahun yang lalu. Tingginya cuma segini ya, tapi buahnya lumayan. Dari kemarin ketika di akhir-akhir musim kemarau ya, itu selalu saya siram beserta daun dan batangnya. Jadi selalu seperti itu. Jadi ketika saya menyiram pasti batang daunnya itu kena siraman walaupun siraman itu tidak menggunakan pupuk ya. Nah, saya bertahan gara-gara ini. Gara-gara saya kelilingi jaring ini ya. Keliling jaring. Kalau tidak saya buatkan jaring mengeliling seperti ini, nanti ini habis ya karena di awal-awal saya mulai buat konten di pekarangan ini itu belum ada jaring seperti ini, makanya cabenya itu habis ya, habis dimakan oleh ayam. Karena memang jenis ayamnya yang agak rusuh ya, pengganggu. Kalau yang tahu namanya ayam apa ya? Ya ayam itulah ayam-ayam yang kecil itu loh, yang persilangan dari ayam kate. Nah, saya kok lupa namanya. Oke, saya lanjutkan kembali. Setelah saya berikan jaring terus perawatan hasilnya seperti ini. Bahkan yang di sini yang kemarin ini saya tanam juga 1 tahun yang lalu ya. Sekarang baru hasilnya 1 tahun ya. Ingat 1 tahun baru kali ini menunjukkan hasilnya karena sebelumnya di bagian pekarangan ini itu ditanami itu ya singkong, ditanami singkong jadinya pencahayaannya tidak maksimal pada cabai tetapi masih bisa bertahan, dan ketika singkongnya dipanen buru-buru cabenya ini langsung bergerak naik dan langsung mengeluarkan bunga. Padahal perawatannya hanya sangat sederhana sekali. Hanya saya siram 2 hari sekali, dan ketika penyiraman saya basahkan bagian tanahnya, lalu saya siram juga bagian batang dan akar di bagian batang dan daunnya. Ya, kita misalkan itu seperti terkena air hujan sangat luar biasa sekali. Dan ini kemungkinan besar akan saya buatkan bibit ya. Karena ada beberapa batang itu keluar 2 cabai, walaupun besarnya tidak sama. Sedangkan yang sisanya itu baru mulai pertumbuhan. Dan di sini ini yang kemarin saya buatkan percobaan hanya tinggal 1 ya. Sisanya itu sudah mati kering. Ya kemungkinan besar terkena penyakit ya, penyakit batang yang mengering itu. Ya batang seperti ini ya, batang seperti ini harusnya kita potong sebelum sampai ini ya. Karena kalau sudah sampai bawah nanti akan membuat batang yang atas ini akan mati. Ya banyak sekali penyakit cabai yang seperti itu. Apalagi cabai yang usianya tahunan ya. Karena cabai ini sebenarnya usianya musiman bukan tahunan. Jadi setiap sudah tidak berproduksi secara maksimal biasanya petani itu mencabut atau memusnahkan dan mulai dari awal lagi. Tapi kalau ini kan namanya juga di pekarangan ya, mau tidak mau kita rawat walaupun sudah bertahun-tahun. Ini merupakan contoh ya, contoh cabai yang tertutup pohon lain, makanya hasilnya seperti ini. Ini harusnya saya pindah di bagian yang agak panas ya. Kemarin tuh saya letakkan di tempat yang agak panas, tetapi entah kenapa kok dipindah ke sini, saya kurang tahu ya. Kalau yang sebelah sini ini bahkan ada daunnya yang sangat lebar sekali seperti ini ya. Semoga bisa segera tumbuh dan kelihatan lebih subur kembali. Nah, kalau yang sana itu cabai merah keriting yang masih kecil-kecil ya. Semoga juga bisa segera beradaptasi dan nanti hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, seperti itulah hasilnya dari kebun cabai ya. Kebun cabai di daerah ini nanti rencananya juga mau ditanam singkong kembali. Saya cukup was-was ya, nanti cabainya tidak bisa maksimal. Walaupun cabai-cabainya masih tidak sesuai harapan, ya minimal bisa kita gunakan untuk kebutuhan dapur ya, walaupun cuma sedikit. Ya seperti itulah, sebanyak kita menanam maka kita akan semakin banyak juga menuainya. Saya kira video kali ini saya cukupkan dulu ya, saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.